Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini kita akan membahas kemampuan sebelum menulis. Kemampuan apa saja sih yang harus kita latih sebelum menulis dan aktivitas apa yang akan menopang kemampuan sebelum menulisnya. Pembahasan kali ini saya ambil dari buku The Basic of Pre-Writing Skill dari Heather Berman. Di dalam buku tersebut dibagi menjadi 3 area: gross motor skill, fine motor skill, visual motor skill. Nah, di dalam gross motor skill, kita akan membagi lagi menjadi 4 bagian: cross midline, koordinasi bilateral, koordinasi mata, dan perencanaan gerak. Cross midline adalah kemampuan anak untuk menggerakkan bagian tubuh kirinya ke bagian kanan atau sebaliknya. Koordinasi bilateral adalah kemampuan anak itu menggerakkan kedua tangannya dengan baik. Koordinasi mata di mana anak bisa menggerakkan matanya, scanningnya dengan baik dan mengkoordinasikannya dengan bagian tubuh lainnya. Perencanaan gerak adalah bagaimana anak merencanakan sebuah gerak yang akan dia lakukan sampai bentuknya eksekusi ya. Nah, cross midline ini kenapa sih penting? Karena huruf, angka, menulis, dan membaca itu dilakukan dari kiri ke kanan. Jadi semua harus bergerak menyilang seperti itu ya. Kemudian koordinasi bilateral dibutuhkan karena anak akan menggunakan kedua tangannya. Jangan sampai tangan kiri dan tangan kanan tidak dapat bekerja sama dengan baik ya. Koordinasi mata ini juga dibutuhkan ketika anak misalnya mau menulis. Dia kan melihat kalimat misalnya, dia harus tulis ulang misalnya. Dia harus mengkoordinasikan matanya untuk bekerja sama dengan tangannya. Perencanaan gerak ketika dia mau menulis kata apel misalnya, dia harus merencanakan gerakannya seperti apa. Kita bisa perhatikan beberapa anak kita melakukan gerakan menulis huruf ya, itu berlawanan arah dengan anak-anak pada umumnya. Nah, ini mungkin ada perencanaan gerak yang harus kita beresin lagi ya. Fine motor skill dibagi beberapa area, kekuatan badan bagian atas atau core. Tentu saja ini menjadi penting karena aktivitas menulis sebagian besar itu dilakukan sambil duduk. Kalau bagian badan atasnya atau core-nya tidak dapat menopang tubuhnya dengan baik, maka anak ini akan mudah capek gitu. Kemudian dia posisi menulisnya juga jadi tidak baik. Kekuatan tangan dan jari. Kalau tangan dan jarinya tidak kuat, maka kemampuan dia menulis bisa menjadi terlalu tipis atau terlalu tebal karena kontrol dari ototnya tidak baik. Kemampuan memegang pensil. Dia harus bisa memegang pensilnya dengan baik atau memegang alat tulisnya dengan baik ya. Jangan terlalu rendah atau juga jangan terlalu tinggi. Manipulasi objek, bagaimana dia menggunakan objek sekitarnya sesuai dengan fungsinya. Itu yang dinamakan dengan manipulasi objek ya. Jadi gunting untuk menggunting, pensil untuk menulis gitu. Finger isolation di mana dia bisa menggerakkan jari-jari tangannya, jari di tangan kiri dan tangan kanannya dengan maksimal. Jadi kalau dia diminta misalnya membuat bentuk seperti ini dengan jarinya, seperti mulut buaya, maka dia juga dapat melakukannya. Tangan yang dominan, kita harus menentukan nih tangan dia yang paling kuat yang mana ya, itu yang akan kita gunakan sebagai alat bantu dia untuk menulis gitu. Pembagian tugas tangan. Jadi dia harus ngerti kalau misalnya saya mau nulis dengan tangan kanan, maka tangan kiri saya akan memegang kertasnya. Atau ketika saya akan menggunting dengan tangan kanan, tangan kiri saya akan memegang kertasnya. Jadi ada pembagian tugas yang jelas dari si anak terhadap tubuhnya. Thumb oppositions adalah di mana anak dapat menggerakkan jempolnya ke bagian-bagian jari yang lainnya. Ini penting karena posisi jari ketika menulis, memegang alat tulis itu ada di area thumb oppositions, di mana dia memposisikan jempol dengan jari-jari yang lain. Visual motor skill dibagi menjadi 3 area: visual perception, di mana anak ini harus memiliki kemampuan mempersepsikan huruf dan angka atau apapun yang dia lihat.
Kalau dia tidak punya visual persepsi, huruf dan angka itu kan benda yang abstrak ya. Sebenarnya dia punya meaning ketika dia punya bentuk. Dan ketika dia punya bentuk, maka bisa diingat gitu. Bisa dia punya visual memory terhadap bentuknya si benda tersebut, misalnya si huruf A atau B atau C gitu ya. Kemudian koordinasi mata dan tangan, di mana dia bisa mengkoordinasikan matanya untuk menggerakkan tangan dan di mana dia menggunakan otaknya untuk mengkoordinasikan mata dan tangannya bergerak simultan ya, sesuai dengan yang diinginkan. Ini adalah beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk melatih gross midline. Beberapa aktivitas yang melatih koordinasi bilateral. Sebagian besar ini adalah permainan anak-anak ya, permainan masih kecil. Perencanaan gerak, beberapa aktivitasnya. Beberapa aktivitas objek manipulasi. Saya tidak akan membahas semuanya, teman-teman bisa lihat nanti di buku dari Heather Goodman. Sedikit dari saya saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.